kita tidak boleh memiliki rasa iri, dengki, syirik terhadap apa yang orang lain miliki. Karena kesyirikan itu adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bincang-bincang Islami bersama Mbak Meira Nurheliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Masarul Alifah di Bincang-bincang Islami. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang cantik jelita dan spesial nih. Datang dari jauh-jauh untuk memenuhi permintaan aku datang ke acara podcast aku bersama Mbak Meira Nurheliza. Hai. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik. Makasih loh ya udah mau menyempatkan waktu untuk datang ke acara podcast aku. Iya, tentu dong. Nah, untuk malam hari ini tema yang akan kita bahas atau persoalan yang akan kita tuntaskan yaitu tentang pemahaman tentang tauhid uluhiyah kepada remaja. Nah, jadi yang akan kita bahas tuh menanamkan tauhid uluhiyah di kalangan remaja. Nah, jadi gini nih Mbak, saya mau tanya nih. Menurut Mbak Meira ini tuh apa sih yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah itu? Begini, tauhid uluhiyah itu adalah mengesankan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat takarubnya atau mendekatkan diri yang disyariatkan kepada seperti doa, nazar, kurban, raja. Raja itu adalah pengharapan. Terus selanjutnya yaitu takut, tawakal, roghobah atau senang, rohbah takut, dan inabah kembali atau bertaubat. Dan jenis tauhid ini adalah inti dakwah para rasul, mulai rasul yang pertama hingga yang terakhir. Itu ya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhi taghutnya. Maksud taghut di sini adalah perbuatan buruk yang mengalihkan manusia agar tidak menyembah dan beribadah kepada Allah, seperti itu. Oh, jadi tauhid uluhiyah itu tuh pada dasarnya itu perbuatan para hambanya yang didasarkan dengan niat dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Mbak ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman remaja kita tuh harus mempunyai satu kepercayaan atau kita tuh harus menanamkan rasa ketauhidan tentang tauhid uluhiyah ini. Nah, jadi tauhid uluhiyah ini tuh sangat berpengaruh banget, sangat penting banget untuk dipelajari. Nah, saya mau nanya lagi nih, kira-kira boleh nggak nih Mbak? Tentu boleh dong. Nggak mengganggu waktunya kan? Insya Allah tidak, karena lagi bersantai sekarang. Oke, makasih. Nah, jadi seperti apa, bagaimana sih, boleh tidak dijelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertauhid itu seperti apa? Oh iya, di sini ciri-ciri orang yang bertauhid. Nah, bagi seseorang yang memegang teguh ajaran tauhid, tentu memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri tersebut apa? Yang pertama yaitu ikhlas beribadah dalam menjalankan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kita diharapkan untuk selalu ikhlas. Seperti itu. Yang kedua yaitu tidak mudah marah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada saja hal yang membuat emosi Anda terpancing. Mesti tidak Anda inginkan. Terkadang amarah itu muncul dan lantas meninggalkan kekecewaan pada orang lain maupun diri Anda sendiri. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pandai bersyukur. Nah, orang yang
memegang teguh tauhid itu pasti pandai bersyukur. Nah, bukan hanya dituntut untuk rajin beribadah terhadap Allah. Seseorang yang benar-benar bertauhid juga harus pandai bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya melalui ucapan tetapi juga amal perbuatannya. Seperti itu. Seperti dalam firman Allah yang artinya, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah ingkar. Seperti itu. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 192. Baik, jadi ciri-ciri orang yang bertauhid tadi itu ada 3 ya teman-teman sekalian. Yang pertama itu kita tuh harus ikhlas dalam beribadah. Nah, jadi kita tuh niatkan ke hati kita kalau kita tuh melakukan ibadah itu secara ikhlas dan semata-mata itu tuh menunjukkan bahwa kita tuh menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-ciri yang kedua itu tidak mudah marah. Nah, kita sebagai umat kita tuh harus bisa mencontoh perilaku Rasul ya Mbak ya, yang tidak mudah marah, bisa memendam amarah terhadap orang lain, tidak terpancing emosi. Nah, yang ketiga kita tadi itu harus pandai bersyukur. Nah, jadi baik sekali kita tuh harus pandai-pandai bersyukur dalam hal apapun gitu. Dan kita tuh harus selalu bersyukur ya, dan kita tuh nggak boleh kayak terlalu merengek kurang apa gitu kan. Jadi kita tuh harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, jadi seperti ini nih Mbak Maira. Saya mau nanya nih. Kita tadi kan udah berbincang-bincang panjang kali lebar kan ya. Nah, jadi biar para pendengar di sana, khususnya untuk para anak remaja, biar tahu nih apa sih kesimpulan dari materi atau topik yang kita bahas pada malam ini. Oke, kesimpulannya itu ya kita itu harus selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik dari segi kita berdoa, terus kita nazar, kita berkurban ataupun yang lainnya. Kita harus selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Terus juga kita tidak boleh memiliki rasa iri, dengki, syirik terhadap apa yang orang lain miliki. Karena kesyirikan itu adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tercantum dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi teman-teman tidak boleh memiliki sifat yang syirik seperti itu. Terus juga dalam diri kita harus berpegang teguh pada tauhid seperti itu. Karena apa? Ya karena itu akan berpengaruh pada kehidupan teman-teman yang akan datang seperti itu Mbak. Nah ya, jadi tauhid itu tuh sangat penting untuk dipelajari bagi teman-teman kita semua ya Mbak ya. Ya benar sekali. Nah itu tadi ya teman-teman bincang-bincang kita hari ini, bahwa penanaman tauhid uluhiyah ini tuh sangat penting buat para teman-teman sekalian, buat masa depan teman-teman sekalian, untuk memperbaiki diri teman-teman sekalian. Nah, terima kasih Mbak Maira ya atas waktunya, sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita pada malam hari ini. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu, di saat Mbak Maira tidak sibuk. Terima kasih ya Mbak ya. Nah, mungkin itu saja tentang perbincangan kita di podcast saya pada malam ini. Bila ada kesalahan saya dalam berucap, saya mohon maaf ya Mbak ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.